She was well known in the Spanish-speaking world as a soap star, actress, and beauty queen. And this morning, she and her husband are the latest high-profile casualties in a country where killings, kidnappings, and armed robberies are becoming more and more common. Monica Spear! Malam itu, jalanan di sekitar Carabobo, Venezuela terlihat sangat sepi. Sebuah mobil berwarna abu-abu yang tengah melaju dengan kencang tiba-tiba menabrak suatu benda yang mengakibatkan ban dari mobil itu pun bocor. Sesaat setelah mobil itu menepi, lalu terdengar suara tembakan yang berasal dari segerombolan pemuda. Tembakan itu pun menembus kaca mobil dan mengenai beberapa penumpang yang berada di dalamnya. 6 Januari 2014, tepatnya pada pukul 10 malam, peristiwa mengerikan itu pun terjadi. Nama Monica Spear tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Venezuela. Ia merupakan seorang mantan ratu kecantikan sekaligus pemain telenovela yang cukup terkenal di sana. Monica lahir pada bulan Oktober 1984 di kota Maracaibo, Venezuela. Selain memiliki paras yang begitu cantik, Monica juga adalah seorang wanita yang sangat cerdas. Dia berhasil mendapatkan gelar sarjananya di University of Central Florida. Karir keartisannya berawal tatkala ia berhasil menyabet gelar paling bergengsi di negaranya, yaitu sebuah ajang kecantikan Miss Venezuela pada tahun 2004. Awalnya Monica tak pernah berpikir untuk bisa mengikuti ajang kecantikan tersebut. Dia dipaksa oleh beberapa teman-temannya selama ia menempuh pendidikan kuliahnya. Monica yang sejatinya ingin menyuarakan bahwa sudah saatnya bagi kaum wanita di negaranya itu untuk bisa memiliki karya dan juga berani berbicara semata-mata untuk menekan angka kekerasan serta pelecehan seksual terhadap perempuan yang terbilang sangat tinggi di sana. Dia juga memiliki keinginan untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Atas dasar itulah Monica Spear kemudian tertarik untuk mengikuti kompetisi Miss Venezuela. Baginya, ini bisa menjadi sebuah platform untuk bisa lebih menyuarakan aspirasinya itu. Monica lalu memberanikan diri untuk berkompetisi pada tahun 2004. Lalu benar saja, berkat kecerdasan serta kemampuannya dalam melewati setiap sesi, dia kemudian terpilih sebagai pemenang sekaligus peraih titel Miss Venezuela 2004. Tentu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa baginya. Dengan terpilihnya ia sebagai pemenang, secara otomatis dia juga akan menjadi perwakilan dari negaranya di ajang internasional Miss Universe 2005 yang rencananya akan diselenggarakan di Thailand. Keluarga serta para sahabatnya tentu merasa sangat bangga atas pencapaiannya itu. Persiapan demi persiapan pun mulai dilakukan. Monica yang kala itu masih berusia 20 tahun semakin fokus dalam melatih public speakingnya. Hal itu sangat diperlukan guna kelancaran dalam menjalankan tugas di negaranya sekaligus untuk persiapan menuju Miss Universe nanti. Setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya momen yang paling ditunggu-tunggu itu pun tiba, yaitu pada bulan Mei 2005, Monica Spear terbang menuju Thailand guna mengikuti karantina Miss Universe di sana. Selama masa karantina, Monica dikenal sebagai peserta yang mudah bergaul. Dia menjadi salah satu peserta favorit berkat keramahannya itu. Monica selalu menjalani kegiatan karantina dengan penuh percaya diri. Bahkan pada malam final, Monica berhasil memukau para juri dengan penampilan yang begitu luar biasa. Ditambah lagi, pada malam preliminary sebelumnya, ia sempat mengenakan sebuah nasional kostum yang sangat indah. Monica lalu berhasil menorehkan prestasi ketika namanya dipanggil dalam jajaran top 15 Miss Universe 2005. Tak sampai di situ saja, Monica terus melaju pada babak 10 besar hingga akhirnya tembus menjadi top 5 pada malam itu. Ketika sesi tanya jawab, Monica mendapat giliran terakhir untuk maju. Dengan lancar, dia bisa menjawab pertanyaan dengan berbahasa Inggris. Akan tetapi, belum sempat Monica menjawab semua pertanyaan, waktu yang diberikan pada malam itu keburu habis. Monica sudah berusaha untuk memberikan jawaban semaksimal mungkin. Lalu tibalah saat pengumuman pemenang. Nama Monica Spear dipanggil pertama. Dengan begitu, ia keluar sebagai runner-up keempat Miss Universe 2005. Dan ajang kecantikan bergengsi tersebut berhasil dimenangkan oleh wakil dari Kanada.
Sepulangnya Monica dari ajang itu, seluruh masyarakat Venezuela menyambut kedatangannya dengan penuh gembira. Mereka sangat mengapresiasi prestasi yang berhasil diraihnya itu. Bahkan, seorang produser film telah melirik Monica untuk bisa dijadikan seorang bintang besar. Tawaran demi tawaran terus berdatangan. Tentu gadis cantik itu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Lalu setahun selepas ia menjabat sebagai Miss Venezuela, Monica kemudian memulai debut keartisannya dalam sebuah sinetron berjudul El Desprecio. Hingga pada tahun 2007, ia berhasil memperoleh peran utamanya dalam salah satu telenovela terkenal, Mi Prima Ciela. Program itu berhasil meledak hingga bisa melambungkan nama sang mantan ratu kecantikan Monica Spear. Prestasi demi prestasi terus ia raih dan berbagai judul telenovela pun terus ia bintangi. Monica kini telah menjelma menjadi seorang bintang besar. Namanya selalu dielu-elukan oleh banyak pria. Tak butuh waktu lama bagi Monica untuk melabuhkan hatinya, karena pada tahun 2008 ia menikah dengan pujaan hatinya yang merupakan seorang pengusaha sukses dari Inggris yang bernama Thomas Henry. Mereka pun dikaruniai seorang putri cantik yang diberi nama Maya Berry Spears. Akan tetapi, apakah kehidupan Monica Spears akan selamanya berjalan mulus? Tentu saja tidak. Pada musim liburan tahun baru 2014, Monica beserta keluarga kecilnya itu berencana untuk menghabiskan waktu liburan mereka di sebuah danau di negara bagian Carabobo, Venezuela. Liburan mereka kali ini sedikit berbeda. Diketahui bahwa ternyata Monica Spears dan juga Thomas telah lama berpisah, yaitu tepatnya sejak tahun 2012. Akan tetapi mereka sepakat untuk tetap memberikan kasih sayang penuh terhadap putri sematawayang mereka itu tanpa mempermasalahkan tentang hak asuh anak. Dan momen liburan mereka kali ini juga senter diberitakan bahwa keduanya hendak rujuk kembali. Akan tetapi belum sempat keduanya memulai hidup baru, sebuah kejadian memilukan telah menanti mereka di perjalanan pulang. Momen liburan mereka kali ini semata-mata untuk membahagiakan putri sematawayangnya itu. Dan setelah dirasa waktu liburan mereka sudah cukup, mereka lalu memutuskan untuk pulang pada tanggal 6 Januari, yaitu tepatnya pada hari Senin. Awalnya, Maya sang anak menolak untuk diajak pulang. Gadis kecil itu ingin terus menghabiskan waktu bersama kedua orang tuanya yang telah lama jarang kumpul bersama. Mungkin itu juga yang menjadi sebuah firasat bagi gadis kecil itu bahwa hal-hal buruk akan segera menimpa mereka. Tentu saja Monica dan juga Thomas meyakinkan Maya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka lalu berkemas untuk segera melakukan perjalanan pulang. Tak lupa Thomas memastikan bahwa kondisi mobil tersebut dalam keadaan baik-baik saja, mengingat perjalanan yang akan mereka tempuh itu cukup jauh. Monica duduk di bagian depan sembari menemani Thomas menyetir, sedangkan Maya sang anak berada di kursi belakang seorang diri. Awalnya perjalanan mereka terbilang cukup lancar, hingga sekitar pukul 10 malam saat mereka tengah melintas di jalan raya Puerto Cabello. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi menabrak suatu benda yang mengakibatkan mobil itu berhenti. Monica dan juga Thomas seketika panik, karena mereka mengetahui bahwa benda yang mengenai mobilnya itu memang sengaja diletakkan di tengah jalan oleh orang-orang tak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kriminalitas. Ditambah lagi kondisi jalanan saat itu sangat sepi. Lalu benar saja sesaat setelah mobil mereka menepi, terlihat segerombolan pemuda dengan menggunakan penutup wajah menuju ke arah Monica. Mereka semakin panik karena segerombolan orang itu menggedor-gedor kaca mobil dan menyuruh Monica serta Thomas untuk keluar. Karena merasa keselamatan mereka sedang terancam, Thomas melarang Monica untuk turun dari mobil. Melihat hal itu, para penjahat menjadi semakin beringas. Dan sesaat kemudian, lalu terdengar suara tembakan yang menembus kaca mobil di bagian depan. Naas, wanita cantik yang merupakan seorang artis terkenal sekaligus mantan Miss Venezuela 2004 itu terkena timah panas yang mengakibatkan nyawanya tak bisa terselamatkan. Wanita dengan segudang prestasi sekaligus fourth runner-up Miss Universe 25 beserta sang mantan suami meninggal dunia.
Seketika setelah Rafael Spears sang ayah baru selesai melakukan upacara penghormatan terakhir bagi sang putri dan mantan menantunya itu, ia langsung mengumumkan untuk membawa Maya ke Florida. Dan demi keamanan bagi cucu sematawayangnya itu pula, ia juga mengutarakan bahwa ia akan memperjuangkan hak asuh serta mengurus semua dokumen-dokumen kepindahan Maya ke Florida. Monica Spears akan selalu dikenang sebagai salah satu Miss Venezuela paling berprestasi sekaligus seorang ibu yang rela melakukan segala hal demi putrinya. Kasus ini kemudian menjadi sangat besar dan menuai banyak sekali protes dari seluruh masyarakat Venezuela. Mereka menganggap kasus kriminal di negara itu masih terbilang sangat tinggi, dan kasus dari Monica Spears ini adalah salah satu contoh dari sekian banyaknya kasus kejahatan yang sangat-sangat brutal di negara itu. Tentu kita semua berharap agar kasus seperti ini tidak akan pernah terulang kembali. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Dan jika teman-teman suka dengan videonya, tinggal subscribe aja. Nama aku Idi. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.